Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wa anzala fihi kamalan ni'am. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa terasa Ramadan sudah berada kembali di pangkuan kita. Ramadan kembali berada di sisi kita. Ramadan sudah kembali berada di tengah-tengah kita. Kita sudah bisa kembali merasakan kenikmatan, keberkahan Ramadan. Maka kita sebagai muslim jangan sampai mau ketinggalan untuk mendapatkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia, seorang muslim yang berpuasa namun dia bagaikan seseorang yang tidak berpuasa. Dia berpuasa menahan haus dan lapar dari sejak fajar hingga menjelang maghrib. Tapi sayangnya tidak ada catatan pahala yang Allah tuliskan dari puasanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur. Qaul az-zur di sini diartikan sebagai perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan yang tidak manfaat, perkataan yang buruk, dan masih banyak makna lainnya. Wal amala bihi, dan dari melakukan pekerjaan yang tidak ada manfaat, pekerjaan yang dusta, dan lain sebagainya. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan apa yang dia tinggalkan, min an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena sesungguhnya segala amalannya ditolak, segala pahala puasanya dihapuskan karena dia masih tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang tidak manfaat, dan pekerjaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini kita belajar bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwasanya dalam puasa ini kita tidak bisa hanya sekedar berpuasa dari makan dan minum, tapi kita juga berpuasa dari segala amalan-amalan buruk, segala perkataan buruk yang Allah sudah berikan, Allah sudah sampaikan peringatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin bahwa puasa kita ini adalah puasa yang tidak berpahala, puasa yang tidak meninggalkan athar apapun dari puasa kita. Tentu kita ingin puasa kita adalah puasa yang penuh dengan pahala, penuh dengan ganjaran, dan Allah berikan kemanfaatannya untuk kita semuanya. Maka dari hari ini, dari momen ini, kami mengajak kepada hadirin sekalian, marilah selama di bulan puasa ini dan tentu saja di bulan-bulan setelahnya, kita mulai meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perkataan dusta, dan pekerjaan-pekerjaan yang menuju kepada dusta dan keburukan tersebut. Sehingga kita tidak menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu orang yang Allah tidak memerlukan puasanya atau dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis ini juga kita belajar bahwa yang kita puasakan bukan hanya sekedar perut saja, tapi juga seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh kita dari menahan hawa nafsu. Ada sebuah syair yang menarik dari seorang penyair Arab terdahulu, yakni Abu Al-Atahiyah. Beliau menyampaikan dalam syairnya, "Asyaddul jihadi jihadul hawa, wa ma akramal mar'a illa tuqa." Sesungguhnya jihad atau perjuangan yang sesungguhnya, yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syair ini menjelaskan betul bagaimana kita sebagai manusia apabila ingin menjadi manusia yang mulia, maka kita harus punya kuncinya, yaitu takwa. Dan takwa bisa kita sampai kepadanya dengan kita meninggalkan hawa nafsu. Apakah mudah? Tentu tidak. Maka dari itu kita masih harus terus belajar, terus berusaha, terus memperjuangkan diri kita untuk bisa melepaskan diri, menjauhi dari segala keburukan hawa nafsu yang selalu mendekati diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini memberikan kita kebaikan, memberikan kita tujuan, memberikan kita dorongan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan semoga segala amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini Allah dawamkan, Allah lanjutkan keistiqamahan untuk kita melakukannya di bulan-bulan setelah Ramadan, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.